Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi kita dalam topik yang ketiga di pandemi ini, sistem persamaan dua variabel. Nanti akan kita singkat dengan SPLDV gitu ya, sistem persamaan linear. Nah, ini kurang nih ya, SPLDV, linear dua variabel gitu ya. Nanti akan kita SPLDV, persamaan linear dengan satu variabel ya. Kita kenali dulu mana itu variabel, mana itu koefisien, mana itu konstanta. Dulu kita sudah membicarakan ya di kelas 1 barangkali ya. Persamaan linear dengan satu variabel itu adalah persamaan linear yang tepat memiliki satu variabel R plus 5 sama dengan 7. Variabel adalah lambang pengganti. Ini dilambangkan dengan huruf A, B, C, D sampai Z itu ya. Huruf kecil dan biasanya ditulis italik atau miring. R plus 5 sama dengan 7. Angka berapa kalau ditanya ditambah 5 sama dengan 7, ya lepas dari jawabannya ya. R ini adalah variabel. 3P sama dengan 16. 3 kalikan berapa sama dengan 16 dan seterusnya. Itu adalah kita membicarakan tentang bilangan satu variabel ya. Lanjut, persamaan linear dua variabel. Sekarang kita lihat dari contoh-contoh ini, persamaan linear dua variabel tentunya adalah persamaan yang tepat memiliki dua variabel. Kalau tadi x saja atau y saja, sekarang ini digabung dalam satu persamaan, ada variabel x dan variabel y. Contohnya 2x plus 3y sama dengan 6 dan seterusnya ya. M dibagi 3 ditambah n dibagi 2 sama dengan 5. Dalam satu persamaan seperti ini ya, ada dua, kita temukan ada dua variabel yakni M dan N. Ini yang nomor 3 ini ada dua variabel juga, yakni variabel A dan B. Saat nomor 2 kita temukan, nomor 1 juga kita temukan ada dua variabel yakni X dan Y. Lanjut, sekarang ada yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Apabila terdapat dua persamaan linear, ada dua persamaan linear ya. Kita lihat persamaan yang pertama adalah seperti ini, persamaan yang kedua adalah dilambangkan seperti ini. Maka dua persamaan tersebut dikatakan membentuk sistem persamaan linear dua variabel itu jika penyelesaian dua persamaan tersebut memiliki pasangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi ada dua bilangan yang mewakili X dan Y di dua persamaan ini. Jika dimasukkan ke persamaan pertama bernilai benar, pun begitu pula saat dimasukkan ke persamaan 2 juga bernilai benar. Maka nilai X, Y yang dimasukkan di dalam dua persamaan linear ini itu dikatakan membentuk sistem. Jadi dua persamaan ini dikatakan sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Nanti kita persingkat dengan penyebutan SPLDV begitu ya. Contoh, ada 2x plus 8, 2x plus y sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 7. Membentuk SPLDV jika setelah kita teliti persamaan yang pertama ya, kita misalkan x-nya sama dengan 0, ayo kita masukkan x-nya, kita ganti 0, maka 2 kali 0 ya sama dengan 0, maka tentu y sama dengan 8. Saat x-nya kita ganti dengan 1, maka 2 kali 1 2 ya, kita lempar ke kanan, maka y sama dengan 8 dikurangi 6 gitu ya, sama dengan 6. Maka berikutnya sampai kita coba-coba sampai menemukan ada 2 X dan Y di sini. Ya, ini 3 yang bernilai X saat dimasukkan ke sini itu adalah persamaan yang pertama bernilai benar. 3 dimasukkan ke sini juga bernilai benar. Saat Y dimasukkan ke sini juga bernilai benar. Saat juga begitu Y dimasukkan ke persamaan pertama juga bernilai benar. Maka 3 dan 2 inilah yang dinamakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas. Atau dapat dikatakan dari himpunan penyelesaian di atas ya, kita coba-coba lalu menemukan 3,2 adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan dari dua variabel di atas, yakni persamaan yang pertama 2x plus y dan persamaan yang kedua adalah x plus 2y sama dengan 7.
Lanjut untuk contoh yang kedua. Ada persamaan yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 8. X dikurangi 2y sama dengan 4. Ini saat kita coba-coba dengan bilangan yang sederhana, x kita ganti 0 ya, di sini juga di sini x kita ganti 0 sampai kita menemukan ada sepasang bilangan yang menunjukkan x dan y sebuah ini bernilai benar saat dimasukkan ke persamaan yang pertama, bernilai benar juga saat dimasukkan ke persamaan yang kedua. 4 dan 0 inilah saat dimasukkan ke sini, 4 kalikan ini ya, 2 kalikan 4, x-nya kita ganti 4, ditambah y, 2 kali 4 8, ditambah y sama dengan 8, itu berarti y sama dengan 0. Pun begitu untuk di sini x kita ganti 4. 4 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 0. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Benar. Maka dikatakan dari dua himpunan penyelesaian tersebut 4,0 adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan dua variabel di atas. Saat kita tampilkan dalam gambar, maka ilustrasinya akan tampak seperti gambar di bawah. Ya. Kita perjelas ini ilustrasinya seperti ini. Nah, titik 32 merupakan titik potong persamaan 2x plus y sama dengan 8. Oh, saat kita gambar di dalam grafik kartesius, maka 3,2 yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan x plus 2y sama dengan 7 yang kita bahas di depan, itu kalau kita gambar merupakan titik perpotongan antara dua persamaan garis tersebut atau dua persamaan yang digambar di kartesius akan berupa garis. Sementara yang contoh yang kedua 2x plus y sama dengan 8 juga akan berupa garis saat kita gambar, dan x min 2y sama dengan 4 juga kita gambar, maka 40 tadi itu merupakan titik potong dari dua garis, dan merupakan apa itu? Merupakan titik potong dari dua garis tersebut. Maka titik potong itulah yang merupakan HP atau himpunan penyelesaian dari sistem penyelesaian persamaan linear dua variabel. Sebenarnya cara try and error atau coba-coba salah dan coba lagi itu bukan cara untuk menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya secara terukur. 2x plus y, ini gambar yang kedua ini sama dengan 8, ini kita katakan persamaan 1, dan x min 2y sama dengan 4, ini kita katakan persamaan yang kedua. Ini membentuk sistem persamaan linear. Saat kita selesaikan dengan metode grafik, kita akan menggambar tentunya persamaan garis yang pertama, lalu kita gambar juga persamaan garis yang kedua. Cara untuk membuat suatu garis tentu kita hanya bermodal dengan dua titik. Jadi dari 2x plus y sama dengan 8 persamaan 1 ini, kita akan menggambarnya di koordinat kartesius, yakni dua titik yang dilewati oleh 2x plus y sama dengan 8. Lalu kita akan menggambar garis x min 2y sama dengan 4 yang merupakan persamaan 2 ini dengan sama caranya mencari dua titik yang dilewati oleh x min 2y sama dengan 4. Caranya mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel di atas itu yang pertama adalah dengan metode grafik. Kita menggambarnya di koordinat kartesius, lalu kita lihat perpotongannya di mana. Perpotongan itu tentunya berupa satu titik. Satu titik itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dari soal yang dimaksud. Metode grafik, cara penyelesaian SPLDV yang pertama. Soalnya adalah I1-nya 2x plus y sama dengan 8 dan x min 2y sama dengan 4 sebagai persamaan yang kedua. Buat garis yang menunjukkan dua persamaan di atas dengan cara menemukan dua titik yang dilalui masing-masing persamaan garis tersebut. 2x plus y kita ambil angka sederhana. Saat x-nya absisnya 0, 2 kali 0, maka sama dengan 0, y-nya sama dengan 8. Maka titik yang pertama kita temukan 0,8.
Yang kedua, saya mengambil misalnya untuk X saya ganti dengan 1, absisnya 1. Nanti berapa ordinatnya saat ini kita ganti 1, 2 kali 1, maka sama dengan 2. Lalu kita lemparkan ke ruas kanan menjadi pengurang. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 6. Cukup sudah 2 titik ini untuk membuat garis. Demikian pula untuk X min 2Y sama dengan 4, saya memisahkan dengan angka-angka sederhana. Misalnya angka yang pertama adalah saya merubah X-nya absisnya 0, itu ya yang sederhana. Saat X-nya saya ganti 0, min 2Y sama dengan 4, Y sama dengan min 2. Kita menemukan titik yang pertama. Saat ganti Y saya misalkan dengan angka 0, maka min 2 kali Y sama dengan 0, X sama dengan 4. Cukup sudah ada 2 titik. 2 titik itu kita gambar di koordinat kartesius. Kita perjelas agar terlihat ya. Ini bawah. Nah, saat ini gambar yang pertama adalah gambar 2X plus Y sama dengan 8, lahirlah titik 0,8. Ini titik 0,8 kita gambar. Ya, ini tampilannya agak kecil ya. 0,8 0,8 titiknya adalah di sini. Sudah kita persiapkan ya. Satu titik lagi 1,6 1,6. Nah, ini kita perbesar biar akurat ya. 1,6 di sini nih. Dah. 2 titik cukup sudah kita bisa membuat garis. Kita buat garis di sini. Nah, kayaknya kurang tepat ini kurang di tengah nih ya. Di sini. Terus kita perpanjang. Jadilah garis yang dimaksud ini. Ini kita kasih warna ya, merah itu. Lalu kita agak perbesar. Ini adalah persamaan 2X plus Y sama dengan 8, garis merah ini. Bagaimana cara membuatnya tadi? Kita hanya membuat 2 titik yang dilalui garis itu lalu kita hubungkan. Satu lagi 2 titik yang kita buat dari permisalan absis dan menemukan ordinat dengan angka-angka yang sederhana tadi, 0,-2 dan 4,0 untuk persamaan X min 2Y sama dengan 4. Ayo kita gambar di koordinat kartesius. 0,4 sudah. Terus titik yang kedua adalah ini 0,-2 ya. Yang pertama dari 4,0, yang kedua adalah 0,-2. 0,-2. Ini sudah ya. Lalu kita hubungkan 2 titik yang dilewati yang menjadi persamaan garis X min 2Y sama dengan 4 itu. Nah, kita dekatkan biar akurat. Sudah kita perbesar kembali. Inilah garis yang dimaksud, yakni garis dengan persamaan yang kedua ini. Ini apa ini? X min 2Y sama dengan 4. Kita kasih warna lain biar agak menarik dan terlihat gitu ya. Itulah yang biru adalah persamaan X min 2Y sama dengan 4. Kita dapat menggambarkan hanya bermodal 2 titik, yakni titik 0 dan 4,0 dan 0,-2 di sini. Lalu terlihat perpotongan garis merah dan garis biru yang merupakan 2 persamaan garis tadi, yakni 4,0 inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan garis di atas. Ini adalah cara penyelesaian untuk mencari himpunan penyelesaian dengan metode grafik, yakni kita harus mempersiapkan kertas trimin, kita harus memiliki kemampuan membuat garis bermodal 2 titik, lalu kita lihat hasilnya di koordinat kartesius. Titik perpotongan 2 garis tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel yang dimaksud. Sekian, nanti kita lanjutkan dengan metode berikutnya, yakni metode eliminasi, metode substitusi, dan yang keempat ini sebetulnya ya sama, ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.